Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kelas 6 Sekolah Dasar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, siswa mampu memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang pertama yaitu keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan anak. Namun, Nabi Muhammad justru menggendong putrinya, yaitu Fatimah, yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Yang kedua yaitu kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air, yang dibuktikan dengan adanya anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Selanjutnya, tidak melakukan penebangan pohon dan pembabatan hutan secara liar dan tidak terkendali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mematahkan tangkaian pohon atau menebang batangnya dan menggundulan hutan meskipun dalam kondisi perang. Selanjutnya, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Contoh terdekat yang diteladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni larangan buang air kecil di air yang tergenang, karena jika dipakai orang lain berwudu anak-anak atau mandi, maka itu dapat menyebabkan tidak sah dan dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya.
Keteladanan Nabi Muhammad selanjutnya yaitu tidak membunuh hewan atau menyiksanya. Hewan merupakan makhluk Allah yang banyak membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk tidak membunuh hewan atau menyiksanya. Selanjutnya yaitu mensosialisasikan penghijauan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para pemeduli lingkungan untuk melakukan penghijauan yang berorientasi akhirat. Banyak yang tidak tahu bahwa upaya penghijauan yang digerakkan selama ini untuk menyelamatkan bumi anak-anak dari polusi ternyata terhitung juga sebagai pahala. Selanjutnya, keteladanan Nabi Muhammad yaitu menghindarkan lingkungan dari segala bentuk tindak kriminal yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberi contoh dengan menyuruh umatnya untuk membersihkan jalan dari duri atau apapun yang membahayakan. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab berdasarkan agama tauhid. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu anak-anak, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia di dunia hingga di akhirat. Pemimpin pengganti Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah yaitu untuk melanjutkan dakwah Islamiyah disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Arti Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang arif dan bijaksana atau para pemimpin yang mendapat petunjuk. Adapun Khulafa Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk sahabat yang awal masuk Islam anak-anak. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 Masehi hingga tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Kufah, Abu Bakar menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan yang demokratis. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan anak-anak. Setelah menderita sakit selama 16 hari, beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir atau 13 Hijriah
22 Agustus 634 Masehi. Sewaktu Abu Bakar memangku jabatan sebagai khalifah anak, timbullah persoalan-persoalan membahayakan, antara lain banyak orang yang murtad anak-anak. Murtad adalah keluar dari agama Islam, golongan yang enggan membayar zakat. Selanjutnya munculnya nabi-nabi palsu anak-anak pada tahun itu. Yang ketiga yaitu memperluas penyebaran Islam ke Persia dan Syria. Sedangkan yang keempat yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran anak-anak dalam satu mushaf. Hal ini didasari oleh banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Adapun keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain: yang pertama, lemah lembut dalam perkataan; yang kedua, sabar dan tabah menghadapi cobaan; yang ketiga, suka menolong dengan pengorbanan harta, misalnya membebaskan budak; yang keempat yaitu adil dan bijaksana dalam memimpin umat; sedangkan yang terakhir adalah suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 13 Hijriah, sesudah tahun gajah. Semula ia adalah orang yang benci kepada Islam anak-anak dan kejam kepada kaum muslimin. Pernah pula ia akan membunuh Nabi Muhammad. Tetapi setelah melihat kebenaran Islam, ia menjadi penguat agama Allah, yaitu agama Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah pemerintahannya, Umar bin Khattab berhasil mengembangkan Islam ke Syria, Palestina, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali menertibkan pemerintahan dengan undang-undang atau peraturan, sehingga diberi gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya kepala pemerintahan Islam. Yang kedua, Umar juga membentuk urusan kehakiman. Yang ketiga, pegawai-pegawai tersebut diberi gaji, sedangkan untuk dirinya sebagai kepala negara gajinya sangat kecil. Sedangkan yang ketiga yaitu Khalifah Umar bin Khattab membangun dan mulai merenovasi banyak masjid anak-anak untuk tempat ibadah di berbagai tempat, seperti Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab antara lain: yang pertama adalah cerdas dalam mengatur pemerintahan; yang kedua, tegas dan pemberani dalam menghadapi orang kafir; yang ketiga, sederhana dalam bersikap; yang keempat, bijaksana dalam bermusyawarah; sedangkan yang kelima adalah mengutamakan kepentingan rakyat dan lain-lain. Kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Taif tahun 576 Masehi, 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Utsman masih tergolong keturunan suku Quraisy, berasal dari Bani Umayyah anak. Ibunya bernama Marwah binti Al-Baida binti Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Sedangkan ayahnya bernama Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah yang ketiga.
Utsman adalah seorang saudagar kaya anak, tetapi sangatlah dermawan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan orang yang dermawan. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan modifikasi atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan dalam Al-Quran. Di samping itu, beliau juga merenovasi beberapa masjid anak-anak, masjid di Nabawi maupun yang ada di Madinah, dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Adapun keteladanan Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama adalah dermawan, suka menolong, sederhana, rendah hati, santun, dan beliau juga soleh dalam menjalankan ajaran agama. Materi yang terakhir adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang muslim pertama dari golongan anak dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Ali adalah sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib menjadi khulafaur rasyidin terakhir anak-anak. Semua sahabat Nabi Muhammad adalah orang yang soleh dan memiliki kepribadian yang terpuji. Begitu pula Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memberi gelar beliau dengan gelar karamallahu wajah, yang artinya orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah. Hal ini dikarenakan sejak kecil ia telah memeluk Islam, sehingga ia mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri jahiliyah. Ali bin Abi Thalib adalah sosok pejuang yang pemberani, pantang mundur dan tidak pernah takut mati anak-anak dalam membela dan menegakkan kebenaran. Keberaniannya tercatat dalam sejarah sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib terlibat dalam peperangan di masa Rasulullah selain perang Tabuk, karena pada saat itu beliau ditugasi menjaga kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW akan berangkat hijrah, Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Pada saat itu rumah Nabi dikepung anak-anak oleh sekelompok pemuda dari berbagai utusan kabilah Arab untuk membunuh Nabi Muhammad. Adapun keteladanan Ali bin Abi Thalib, yang pertama, senantiasa mengharap ridha Allah merupakan tujuan dalam hidup. Yang kedua, seorang pemimpin yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga, bersikap adil dan bijaksana terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, berani dan pantang menyerah untuk membela kebenaran dan berdakwah di jalan Allah. Yang kelima, hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Yang keenam, cerdas dan keluasan ilmunya didapatkan dari semangat dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, beliau bekerja keras dalam mencapai cita-citanya. Sedangkan yang terakhir adalah ikhlas dalam ambisi menjadi seorang pemimpin. Adapun rangkuman dari pembelajaran hari ini anak-anak, Nabi Muhammad adalah Rasul umat Islam. Sebelum menjadi Rasul, beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya dari suku Quraisy. Pada usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, sekaligus diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad wafat, tugas dakwah dan pemerintahan dijalankan oleh
Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.